Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Abiansa dengan NIM 2406135 dari jurusan Ekonomi Pembangunan di mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 10 yaitu pembentukan agregat 1 yaitu membangun model ISLM. Di bagian 4 di dengan bagian tempatnya itu siklus dari bisnis perekonomian dan jangka pendek. Model ISM bahkan intervensi terbuka dari teori Keynes yang menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat dalam jangka pendek, serta bagaimana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi perekonomian. Latar belakang, ekspresi besar, dan lahirnya teori Keynes. Mengapa ekonomi klasik gagal menjalankan krisis pada tahun 1930-an? Dalam ekspresi besar pada tahun 1930-an, salah satu fluktuasi ekonomi terbesar sepanjang sejarah terjadi pada dekade pada tahun 1930-an. Amerika Serikat dan banyak negara lainnya mengalami pengangguran besar-besaran. Pada puncak krisis tahun 1933, 94 angkatan kerja AS menganggur dan menggelai peril pada 30% di bawah tingkat pada tahun 1929. Kegagalan teori klasik, revolusi Keynes pada tahun 1936, yaitu ekonomi Inggris John Maynard Keynes melakukan revolusi melalui buku The General Theory of Development in Class and Money. Keynes menawarkan cara baru menganalisis perekonomian sebagai alternatif teori klasik. Pemahaman baru tentang fluktuasi ekonomi mulai berkembang luas di kalangan ekonomi dunia. Dengan teori klasik, teori ekonomi klasik tidak mampu menjelaskan dispersi besar. Teori klasik menyatakan bahwa pendapatan nasional tergantung pada penawaran faktor produksi dan teknologi yang tidak berubah dari tahun 1929 hingga tahun 1933. Kegagalan ini mendorong para ekonom untuk mencari kerangka analisis baru yang lebih realistis dan relevan. Ini pokok Keynes. Keynes berpendapat bahwa permintaan agregat yang rendah bertanggung jawab atas rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran di masa resesi. Ia mengkritik asumsi klasik yang hanya mempertimbangkan penawaran agregat dalam jangka pendek harga bersifat kaku, sehingga perubahan permintaan agregat paling menentukan situasi pendapatan nasional. Mengenal model ISLM, kerangka utama analisis permintaan agregat dalam jangka pendek. Pengertian model ISLM adalah merupakan intervensi terbuka dari teori Keynes menjadi alat analisis paling berpengaruh dalam memahami fluktuasi ekonomi jangka pendek. Model ini menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga dan bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian secara menyeluruh. Dua komponen utamanya terdiri dari faktor utama. Pertama, kurva IS mempresentasikan kondisi ekuilibrium di pasar barang dan jasa, sedangkan dan IS mempresentasikan dari investment atau investasi dan saving atau tabungan, sedangkan kurva LM merepresentasikan kondisi ekuilibrium di pasar uang. LM merupakan sekretariat liquidity preference atau preferensi likuiditas dan money supaya ada jumlah uang beredar. Peran tingkat bunga. Tingkat bunga adalah variabel kunci yang menghubungkan kedua bagian model ISF. Tingkat bunga mempengaruhi investasi sehingga berkaitan erat dengan kurva IS dan sekaligus mempengaruhi permintaan serta penawaran uang sehingga berkaitan dengan kurva LM. Melalui tingkat bunga, interaksi antar pasar barang dan pasar uang dapat dipahami secara terpadu. Dua cara memandangkan model. Model SLL yang dapat dipandang dari dua sudut yang ekuivalen. Pertama, sebagai model yang menjelaskan mengapa yang pendapat berubah dalam jangka pendek saat tingkat harga tetap. Kedua, sebagai model yang menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser.
dengan tingkat harga yang ditetapkan, kedua pandangan itu menghasilkan kesimpulan yang persis sama. Keuntungan Keynes, fondasi untuk membangun upah, mode penempatan jangka pendek, Keynes dan pengeluaran. Keynes menetapkan bahwa penonton perekonomian dan jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintahan untuk membelanjakan penempatannya. Semakin banyak pengeluaran terjadi, semakin besar pula barang dan jasa diproduksi, sehingga lebih banyak pekerja yang dikerjakan dan perekonomian tumbuh. Kondisi equilibrium. Perekonomian berada dalam equilibrium ketika pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang dijelaskan. Kondisi ini digambarkan dalam grafik pepotongan Keynes sebagai titik A, di mana kurva pengeluaran yang dijelaskan memotong garis 45 derajat, sehingga garis yang mewakili semua titik di mana penempatan sama dengan pengeluaran aktual. Pengeluaran aktual dan pengeluaran direncanakan. Pengeluaran aktual adalah total pengeluaran real atas barang dan jasa yang nilai sama dengan GDP. Pengeluaran yang digunakan adalah jumlah yang diinginkan oleh semua pelaku ekonomi. Keduanya bisa berbeda karena perusahaan dapat mengalami perubahan persediaan dan juga bila penjualan tidak sesuai dengan produksi yang direncanakan. Proses penyesuaian persediaan. Ketika perekonomian tidak berada di dalam equilibrium, persediaan memainkan peran penyesuaian. Jika perusahaan menjual lebih sedikit dari produksinya, stok. Maka stok persediaan menumpuk dan mendorong pengurangan produksi serta pemakaian turun. Jika penjualan lebih produksi, persediaan menyusut dan mendorong peningkatan produksi sehingga equilibrium tercapai kembali. Kebijakan fiskal dan efek penganda, dampak dari ganda belanja pemerintah dan perubahan pajak terhadap pendapatan nasional. Pengendalian belanja pemerintah. Ketika pemerintah meningkatkan belanjanya, dampak terhadap pendapatan nasional jauh lebih besar dari kenaikan belanja itu sendiri. Kenaikan belanja meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang lebih tinggi mendorong konsumsi yang lebih tinggi pula. Konsumsi yang lebih tinggi kembali meningkatkan pendapatan. Dan proses ini terulang hingga hingga dampak totalnya berlipat ganda dari kenaikan awalnya. Menghitung penganda. Penganda belanja pemerintah dihitung dari kecenderungan konsumsi marginal atau MPC. Semakin tinggi marginal, semakin besar pula efek penganda. Karena tingkat rupiah tambahan lebih banyak dikonsumsi daripada ditabung. Sebagai contohnya, jika MPC adalah 0,6, maka pengandanya adalah 2,5. Artinya kenaikan 1 rupiah belanja pemerintah meningkatkan pendapatan nasional sebesar 2,50 rupiah. Pengenaan pajak. Pengenaan pajak juga memiliki efek penganda terhadap pendapatan, namun lebih kecil dari pengenaan pemerintah. Ini karena pengenaan pajak pertama-tama meningkatkan disposable income dan hanya sebagian yang langsung dikonsumsi, sisanya ditabung. Berbeda dengan kenaikan belanja pemerintah yang seluruhnya langsung masuk ke dalam pengeluaran sejak tahun pertama. Dalam buku, dalam buku, dalam buku bukti historis Kenny dan Bush, ketika Presiden Kenny memotong pajak pada tahun 1960-an, ekonomi Amerika Serikat tumbuh pesat dengan GDP real naik 5,3% pada tahun 1960-an dan 6,8 dan 6,0% pada tahun 1960-an, disertai penurunan pengangguran yang signifikan. Presiden Bush menerapkan logika serupa melalui pemotongan pajak pada tahun 2001 dan 2003 untuk mendorong perekonomian keluar dari resesi dengan hasil pemulihan yang cukup berarti. Tingkat bunga, investasi, dan upah IS. Mengenai tingkat bunga menentukan ekuilibrium pasar dan membentuk upah IS, fungsi investasi. Investasi berhubungan terbalik dengan tingkat bunga karena bunga merupakan biaya pinjaman untuk mendanai proyek investasi. Ketika bunga naik, maka proyek investasi tidak lagi menguntungkan dan perusahaan mengurangi rencana investasinya. Sebaliknya, jika bunga direndah membuat lebih banyak proyek layak dijalankan sehingga investasi meningkat.
Bentukan upah IS merangkum hubungan negatif dan tingkat bunga dan tingkat antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan dan yang persisten dengan equilibrium di pasar barang dan jasa. Setiap titik pada kurva IS mewakili rekomendasi tingkat bunga dan pendapatan di mana pasar barang berada di dalam keseimbangan. Karena kenaikan bunga mengurangi investasi dan pendapatan kurva IS miring ke bawah dari kiri ke kanan. Pengaruh kepotongan Keynesian. Karena investasi adalah komponen pengeluaran yang dikenakan, kenaikan tingkat bunga yang mengurangi investasi menggeser kurva pengeluaran yang dicanangkan ke bawah. Penurunan pengeluaran yang dicanangkan ini menyebabkan peningkat pendapatan ekuilibrium turun. Dengan demikian, tingkat bunga yang lebih tinggi menghasilkan lebih banyak ekuilibrium yang lebih rendah. Bergeser kurva IS oleh kebijakan fiskal. Jika fiskal menggeser ke posisi kurva kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak sehingga pengeluaran dikenakan sehingga pendapatan ekuilibrium naik pada setiap tingkat bunga. Kurva IS bergeser ke kanan. Sebaliknya, penurunan belanja pemerintah atau kenaikan pajak mengurangi pengeluaran dan bergeser kurva IS ke arah kiri. Interpretasi dana pinjaman dari kurva IS. Kurva IS sebagai cerminan keseimbangan di pasar dana pinjaman, keseimbangan tabungan dan investasi. Identitas perhitungan pendapatan nasional menunjukkan bahwa tabungan nasional selalu sama dengan investasi. Tabungan mencerminkan penawaran dan pinjaman yang berasal dari pendapatan dikonsumsi. Sementara investasi mencerminkan pendapatan terhadap dana pinjaman tersebut. Kurva IS dapat dipahami sebagai kurva yang merangkum keseimbangan di pasar dana pinjaman ini. Peran tingkat bunga sebagai penyimbangan. Tingkat bunga menyimbangkan penawaran dan permintaan dana pinjaman. Ketika pendapatan meningkat, tabungan nasional bertambah sehingga penawaran dana pinjaman dapat tingkat bunga keseimbangan turun. Hubungan inilah yang menyebabkan kurva IS miring ke bawah. Maka pendapatan yang lebih tinggi pada pasar dana pinjaman konsisten dengan tingkat bunga yang lebih rendah pengaruh kebijakan fiskal terhadap pasar dana pinjaman. Kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak mengurangi tabungan nasional karena pemerintah memanjakan lebih banyak dari pasar. Berkurangnya penawaran dana pinjaman mendorongnya tingkat bunga semakin naik. Itulah sebabnya ekspansi fiskal menggeser kurva IS ke kanan. Maka tingkat pendapatan yang sama, tingkat bunga lebih tinggi setelah kebijakan fiskal ekspansif dilakukan. Ketemasan kurva IS. Kurva IS hanya menjelaskan satu sisi gambaran besar perekonomian, yaitu sisi pasar barang dan dana pinjaman. Kurva ini menunjukkan hubungan antara pendapatan dan tingkat bunga, namun tidak dapat menunjukkan nilai aktual dari kedua variabel tersebut secara mandiri. Untuk menyelesaikan analisis, diperlukan kurva LM untuk mencerminkan kondisi keseimbangan di pasar uang. Pasar uang tentu intervensi likuiditas. Fondasi untuk membangun kurva LM bagian tingkat bunga ditentukan di pasar uang. Teori preferensi likuiditas. Keynes memetakan teori preferensi likuiditas dalam The Winner Theory untuk menjelaskan bagaimana tingkat bunga ditentukan dalam jangka pendek. Teori ini menyatakan bahwa tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan terhadap aset yang paling liquid dalam perekonomian, yaitu uang tunai. Permintaan uang real. Permintaan terhadap keseimbangan uang real berhubungan negatif dengan tingkat bunga. Hal ini karena tingkat bunga merupakan biaya oportunitas dari pemegang kuasa. Biaya yang harus ditanggung karena menyimpan aset dalam bentuk uang tunai daripada deposito atau obligasi yang menghasilkan bunga.
Saat bunga naik, orang ingin memegang lebih sedikit uang. Penawaran real. Penawaran keseluruhan uang bersifat tetap karena jumlah uang beredar ditentukan oleh bank sentral dan harga penawaran dianggap kaku dalam jangka pendek. Oleh karena itu, penawaran simpanan harus real tidak tergantung pada tingkat bunga, sehingga kurva penawaran lebih bentuk vertikal dalam grafik antara tingkat bunga dan perkembangan uang real. Proses penyuaian pasar uang. Jika pasar uang tidak dalam keseimbangan, orang menyuaikan portofolio aset mereka dan dalam prosesnya mengubah tingkat bunga. Jika penawaran uang melebihi permintaan, orang mengubah portofolio uang menjadi obligasi sehingga tingkat bunga turun. Jika permintaan melebihi penawaran, orang menjual obligasi sehingga tingkat bunga naik hingga pasar kembali seimbang. Penempatan permintaan uang dan kurva LM. Bagaimana penempatan mengenai pasar uang dan membentuk kurva LM? Untuk menjawab itu, kita akan menjelaskan bisa mencari tentang pendapatan dan permintaan uang. Dan tingkat bunga pendapatan juga mengalami permintaan terhadap keseimbangan uang real. Tingkat pendapatan tinggi, pengeluaran juga tinggi, sehingga orang terlibat dalam lebih banyak transaksi yang memerlukan uang tunai. Dengan demikian, dan lebih besar menunjukkan permintaan uang yang lebih besar pula dari setiap tingkat bunga yang berlaku. Menunjukkan berupa LM. Berupa LM merangkum hubungan positif antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga yang konsisten dengan equilibrium di pasar uang. Ketika meningkat, permintaan uang naik dengan dan dengan pengeluaran yang uang yang tetap, tingkat bunga harus ikut naik agar pasar uang kembali seimbang. Itulah sebabnya kurva LM miring ke atas dari kiri ke kanan berwarna dengan arah kurva LPS. Kebijakan moneter menggeser kurva LM. Kurva LM digambarkan untuk menambahkan keseimbangan uang real. Ketika bank sentral mengurangi jumlah uang beredar, pengeluaran keseimbangan uang real turun sehingga tingkat bunga keseimbangan naik. Pada setiap tingkat pendapatan, kurva LM menggeser ke atas. Sebaliknya, peningkatan jumlah uang beredar menurunkan tingkat bunga dan menggeser kurva LM ke bawah. Intervensi persamaan kuantitas. Wah, kurva LM juga dapat diturunkan dari persamaan kuantitas uang jika diasumsikan bahwa perputaran uang berhubungan positif dengan tingkat bunga, maka kenaikan tingkat bunga meningkatkan perputaran uang sehingga jumlah uang yang sama dapat mendukung tingkat transaksi dan pendapatan yang lebih tinggi. Intervensi ini menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu kurva LM dari ke atas. Kebijakan moneter dan studi kasus poker. Peningkatan moneter dan dampak tingkat bunga dan dari pengaman Amerika Serikat. Peningkatan moneter jangka pendek dan jangka pendek ketika harga sudah kaku, jangka moneter tetap menyebabkan pengeluaran sebagian uang real turun. Penurunan ini mendorong tingkat bunga naik karena permintaan yang melebihi permintaan uang yang ada. Kenaikan tingkat bunga inilah diprediksi oleh teori preferensi likuiditas sebagai dampak langsung dan segera dari peningkatan moneter. Dalam studi kebijakan forecast pada tahun 1970 kan, pada Oktober tahun 1979, Gubernur Fed Paul Volcker mengumumkan kebijakan moneter ketat untuk mengurangi inflasi dua digit di Amerika Serikat yang telah mencapai 11,3%. Saya kira Segera setelah pengumuman tingkat bunga nominal naik dari 10% menjadi 12% pada tahun 1980-an dan 4% pada tahun 1981, sehingga prediksi teori preferensi likuiditas untuk dampak yang pendek. Pengen moneter jangka panjang. Dalam jangka panjang, ketika harga fleksibel, analisis efek Fisher berlaku. Benar pertumbuhan uang menurun inflasi dan tingkat bunga nominal pada akhirnya ikut turun mengikuti penurunan inflasi yang diharapkan. Dengan demikian, pengangkatan moneter berdampak berbeda tergantung pada horizon waktu yang digunakan dalam analisis. Hasil jangka panjang dan kebijakan forecast. Seiring keberhasilan kebijakan forecast menurunkan inflasi dari 2 digit jadi 3% pada tahun 1893,
tingkat bunga nominal secara bertahap turun hingga mencapai 6% pada tahun 1996. Kemudian ini dari kasus Kemudian dari kasus ini adalah bahwa peningkatan moneter menaikkan bunga dalam jangka pendek, namun justru menurunkan bunga nominal dalam jangka panjang melalui efek Fisher. Ekuilibrium LS dalam jangka pendek. Titik ukur dengan berupa LS yang di keseimbangan permanen dalam guru. Dua persamaan dua variabel. Mode is LLM dari dua persamaan dikalikan dua pasal berbeda. Persamaan pertama menggambarkan kondisi ekuilibrium pasal pertama, dan persamaan kedua menggambarkan kondisi ekuilibrium di pasal keduanya. Dua persamaan ini bersama-sama menentukan dua variabel yang utama, yaitu tingkat pembatas nasional dan tingkat bunga keseimbangan. Titik equilibrium. Equilibrium perkembangan secara keseluruhan adalah titik di mana kurva IS dan kurva LM berkembang. Titik ini memberikan pasangan tingkat bunga dan tingkat perbedaan penempatan yang salah bersamaan memenuhi kondisi keseimbangan di pasar barang dan pasar uang. Pada titik ini pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang disenakan dan permintaan uang sama dengan pengeluarannya. Level eksogen. Model ISLM yang menganggap kebijakan fiskal merupakan belanja pemerintah dan pajak, yaitu moneter berupa jumlah uang beredar serta tingkat harga sebagai variabel yang ditentukan dari dua model berdasarkan variabel eksogen tersebut. Berupa ISLN terbentuk dan dari pemotongan keduanya diperoleh nilai keseimbangan pendapatan dan tingkat bunga. Tujuan analisis ISLM. Tujuan akhirnya membangun model ISLM dan adalah untuk menganalisis fluktuasi jangka pendek dan aktivitas perekonomian. Model ini menjadi alat yang kuat untuk memahami bagaimana perubahan kebijakan fiskal maupun moneter mempengaruhi pendapatan nasional, tingkat bunga sebagai perusahaan, bagaimana kedua pasar utama perekonomian saling berinteraksi dan menyesuaikan diri. Sekian saya dari investasi dari materi saya. Jika ada salah kata dan penyampaian materi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya tutup. Eh, saya Muhammad Abiasa, dengan NIM 2405, dari jurusan Ekonomi Bangunan, dari Makul, Teori Ekonomi Makro, Ekonomi Makro 2, dengan lulusan mengaku Pak Abon. Saya itu pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, oke.